Halo guys, balik lagi di channel saya Aji Hidayat. Kali ini saya akan melanjutkan proses yang kemarin, yang dimana sekarang saya akan mulai dari penembelan stiker bagian belakang ya. Nah, yang kan dari kemarin itu ada beberapa stiker ya cuil yang di belakangnya. Jadi saya akan pertama menempel itu dahulu. Setelah selesai saya akan melanjutkan di busa hatinya, di bagian bawahnya, karena tidak rapi ya. Jadi sedikit saya rapikan, saya potong. Dan untuk selanjutnya saya akan mulai mengisi air di akuariumnya, karena saya ingin melihat bagaimana filter yang saya rakit sendiri itu bekerja dan juga bagaimana hasilnya. Tentu saja ingin melihat bagaimana akuarium ini kalau diisi air, apakah bagus atau setidaknya tidak bocor lah, karena kan sebelumnya jadi belum diuji coba, dalam artian itu belum diisi air separuh. Oke, jangan kemana-mana, tonton terus videonya. Ini sudah saya tempel di belakangnya ini untuk backgroundnya, setidaknya sudah tertutup walaupun tidak sepenuhnya. Ini sudah saya tutup ya di sini dan juga di sini, jadi nggak seberapa bolong karena kan belakang backgroundnya ini warna putih ya. Jadi saya tempel setidaknya tidak terlalu parah lah. Jadi yang saya tutup itu bagian ini aja, yang dari sebelahnya tidak seberapa, jadi saya rasa nggak perlu. Dan di bawahnya sudah saya potong busa hatinya, jadi setidaknya lebih rapi lah daripada sebelumnya. Ini untuk tampilannya seperti ini. Jadi kita lanjut untuk mengisi air. Di sambil menunggu airnya diisi, akuariumnya diisi. Bang, kenapa nggak pakai air sumur? Kan lebih bagus buat kura-kura. Oke, gini, karena keadaan sumur saya yang di rumahnya ibu ini kurang bagus ya, jadi sedikit kotor. Jadi saya juga mikir kayak gitu buat kesehatan kura-kuranya, karena kita kan nggak tahu ya kalau nggak dicek langsung, maksudnya itu kandungan apa aja yang di dalamnya. Jadi saya memutuskan menggunakan air PDAM. Kenapa PDAM juga ya? Karena kan lebih simple ya. Karena dengan ukuran tank yang sebesar ini untuk angkut-angkut, saya kan nggak pakai sanyo ya kalau untuk sumurnya. Jadi pakai ember diangkut satu-satu kayak gitu kan, pakai embernya. Sedikit capek tapi masih bisa dicicil ya, dalam artian. Bagaimana bang dengan kandungan kaporit di dalamnya? Oke, untuk kandungan kaporitnya ini kan nggak saya masukin dulu si bright ya. Jadi disaring dulu dengan filter saya dengan media-medianya. Jadi tidak saya masukkan langsung. Ibaratnya diendapkan dulu selama beberapa hari, jadi aman buat si kura. Oke. Untuk mengenai AST sendiri, itu menurut saya pribadi jangan sampai dikip sama anak kecil ya. Walaupun ada pantauan dari orang dewasa, tapi kan terkadang juga lengah ya. Bukan berarti gimana, kita mencari amannya aja. Untuk kura-kura CST ataupun AST saya rasa jangan dikip sama anak kecil, apalagi yang ukuran dewasa.
udah ukuran dewasa atau ukuran kecil pun jangan ya. Lebih baik jenis-jenis kura yang lain seperti damer ataupun ambon, kura res yang hijau-hijau juga oke lah. Oke, jadi ini sudah terisi penuh ya untuk airnya. Untuk airnya sedikit keruh atau apa ya, karena mungkin ada kandungan kaporitnya ya. Jadi saya biarkan setidaknya 1 hari. Jadi bagaimana untuk untuk besoknya bagaimana, dan mulai saya hidupkan filternya mungkin besok ya. Ini kemungkinan saya juga kurangi karena terlalu tinggi. Untuk kondisinya oke. Ya, untuk sekarang nggak ada yang bermasalah ya. Bismillah, semoga nggak ada yang bermasalah. Mau dari belakang mau dari depan oke. Untuk tampilan seperti ini kalau dari bawah. Jadi karena ini juga masih baru, jadi bisa kita mulai hidupkan filternya. Jadi kita mulai dengan bertahap. Ini sudah hari keesokan ya, keesokan harinya kita akan lihat bagaimana filternya bekerja. Ini saya mau coba ini. Bismillah. Untuk filternya bekerja dengan baik ya. Untuk sekarang kita coba hidupkan besok, dan ini akan saya tambahkan kaos kaki ya di sini. Ini kan nggak terlalu besar ya. Untuk debit yang masuk di chamber pertama, kayaknya saya mau tambah kaos kaki. Ini sudah saya ganti ya untuk kaos kakinya. Kenapa saya ganti kaos kaki? Yaitu karena banyak sekali air yang keluar dari media filternya. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat ya, banyak kayak cipratan-cipratan dari luar, di depan maupun belakang. Nah, jadi saya putuskan menggunakan kaos kaki juga untuk membantu penyaringan yang ada di chamber pertama. Untuk yang di chamber terakhir atau di chamber 4, di sini saya menggunakan soft drat ya teman. Nah, di sini membantu sekali agar yang outputnya itu, air yang outputnya itu jatuh langsung, nggak kemana-mana. Dan juga di atasnya tadi saya kasihkan kapas ya, itu berguna untuk apa? Selain untuk membantu menyaring, tetapi juga untuk meredam suara dari output yang dikeluarkan air karena cukup deras. Jadi saya putuskan menggunakan kapas filter. Oh ya, dan di sini saya menggunakan lampu Cosmo, merek Cosmo, ukuran 100 cm, warna putih biru. Sebenarnya saya mau ambil yang warna putih karena saya mau coba-coba dulu pakai warna biru putih bagaimana hasilnya. Jadi saya pakai yang putih biru ini. Jadi kita coba untuk menghidupkan lampunya ya teman, gimana hasilnya. Oke, untuk visual dari depan, untuk hasilnya cukup bagus menggunakan lampu putih biru. Jadi karena saya juga menggunakan atasnya warna putih, saya coba untuk menggunakan lampu putih biru. Apakah bagus atau tidak ya, kayak gitu ya. Oke, ini setelah saya matikan hasilnya seperti ini. Jadi gimana menurut teman-teman? Menurutku sih lumayan bagus ya untuk lampu warna putih biru yang ukuran 100 cm. Sebenarnya saya mau cari yang ukuran 2 meter kayak gitu biar lebih terang, cuman karena
dapatnya ini dan kantongnya cukupnya segini, jadi saya putuskan pakai yang 100 cm. Kita langsung aja masukkan si brake ya teman-teman. Jadi karena sudah ready semua, tinggal brake-nya aja yang masukin ke tank baru. Saya harap suka, jadi kita langsung masukin aja si brake-nya. Keren anjing. Salah satu proses yang menentukan adalah di proses akhir ini ya, itu melihat brake itu bisa bernafas dengan ketinggian 60 hingga 70 cm ini bisa atau enggak. Karena apa ya, kalau brake sendiri nggak bisa mengambil nafas, otomatis harus saya kurangi sedikit airnya dan lihat perkembangannya. Di sini saya lihatin terus brake berjam-jam. Karena apa? Saya ingin memastikan apakah brake itu bisa bernafas nggak dengan ketinggian 60 sampai 70 cm. Dan ternyata memang harus dikuras ya. Jadi ini saya kurangi sekitar 10 cm ya. Jadi saya kurangi 10 cm untuk ketinggian airnya. Jadi saya perkirakan 50 sampai 60 cm baru brake itu bisa bernapas. Di sini saya sangat lega sekali karena apa ya, dengan ketinggian ini brake sudah bisa bernapas. Jadi saya nggak perlu menguras banyak hingga separuh. Kan kebanyakan AST juga itu kan untuk airnya nggak perlu dalam-dalam. Tapi di sini saya ingin melihat brake itu di ketinggian air yang cukup tinggi karena saya juga ingin coba untuk konten dengan ikan-ikan lainnya. Jadi sekian dulu video dari saya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dan juga bisa menularkan virus-virus untuk teman-teman untuk upgrade tank yang lebih besar untuk merawat kesayangan. Gak hanya predator aja dan yang lain-lain, tapi untuk kura-kura juga sangat bagus. Untuk hasilnya bagi saya memuaskan karena di sini saya untuk proses dari tank ini awal ya, tank ini datang sampai sekarang saya proses sendiri. Jadi bagi saya sangat memuaskan untuk dari saya sendiri dan juga saya sangat suka ya, karena apa? Brake juga suka gitu, kayak suka banget lah intinya gitu. Dia nyaman di tempat barunya dan tidak sempit ya, karena sebelumnya memang saya taruh di container box itu ukurannya sempit ya bagi brake. Jadi saya merasa tersentuh dan itu ya merupakan salah satu tanggung jawab bagi owner ya. Kalau untuk memelihara hewan tuh harus juga jangan hanya memelihara aja, tapi diperhatikan juga yang lainnya seperti faktor untuk tempat tinggalnya, untuk makanannya. Jadi untuk lebih diperhatikan lagi untuk yang lainnya. Walaupun di sini ada trouble seperti halnya filter yang suaranya agak bericik kayak gitu, dan juga untuk ketinggian airnya itu terlalu tinggi ya. Jadi saya kurangi karena pada saat saya melihat dia bernapas, saya perhatikan terus dia si brake ini kesusahan yang bernapas. Jadi harus saya kurangi airnya, ketinggian airnya agar si brake bisa bernapas. Oke, see you di next video. Bye.